Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Ibrahim dari Purwakarta. Saya kembali akan membantah segala yang diucapkan oleh Saudara Saifuddin Ibrahim, mantan ustadz dari Al Zaitun yang sudah jadi murtad menjadi Kristen, bahkan kini menjadi penginjil. Dia mengatakan ketika berdialog dengan mualaf bahwa firman Tuhan hanya diturunkan kepada Bani Israel, ya. Dan apa itu kelebihannya orang Yahudi? Dia mengambil dalil itu dari kitab Roma, ya. Roma 3. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakannya firman Allah, ya. Saudara baru masuk Kristen, saudara tidak tahu. Saya ini mantan Kristen nih. Sekarang saudara jadi Muslim, ya. Kitab suci yang dipegang oleh saudara, yang sudah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai Injilnya aja itu sudah banyak diubah-ubah oleh manusia. Dan Anda mengambil dalil dari yang namanya Roma, 1 Korintus, Timotius, Efesus. Itu adalah kitab-kitab Rasul Paulus. Rasul Paulus ini yang dulu namanya Saulus tidak tahu menahu dan tidak pernah bersejaman dengan Yesus dan tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bagaimana mau dikonfirmasikan kitabnya dia itu adalah firman Allah? Nah, dan sesungguhnya perlu saudara ketahui sejarahnya, ya. Paulus ini dia seorang yang dulunya adalah pemburu pengikut-pengikut Yesus, itu Nasrani, ya, Hawariyun itu. Lalu di dalam satu kisah para rasul, ya, itu kitab para rasul juga itu bukan kitab suci firman Allah, bukan, ya. Itu kitab Paulus itu, ya, surat-surat Paulus, ya. Jadi harus bisa membedakan yang mana itu namanya firman Allah, yang kitab Taurat, Zabur, Injil dengan surat. Ya kalau namanya surat itu ya namanya buatan manusia lah. Dibuat-buat dalil dogma yang namanya Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus itu tidak ada. Sama sekali tidak ada, ya saudara, ya. Baik, Paulus ini adalah seorang yang tauhid sebetulnya. Dia tidak mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya, atau Isa itu adalah Allah atau Tuhan, bukan, ya. Maka ketika dia itu didatangi oleh Jibril, lalu sehingga matanya buta dalam kisah itu, lalu mengatakan kenapa mengenai umat-umat daripada umat Isa itu, ya, Hawariyun, maka dia bertobat, ya. Maka ada kesaksiannya bahwa dia melihat cahaya, lalu tidak mendengar suaranya. Ada juga yang sumber cahayanya, suaranya tidak mendengar, rebah di tanah, ya, seperti dalam kisah para rasul, ya. Saudara boleh baca itu, ada kisah para rasul tentang pertobatannya Paulus, ya. Dia kembali ke istana itu oleh Kaisar Konstantinus itu. Dikatakan Paulus berkata bahwa sesungguhnya aku ini percaya kepada Allah, ya. Allah dan Yesus itu tidak akan aku aniaya lagi pengikutnya, karena dia nabi, itu, ya, nabi dari Allah. Maka Kaisar ini marah, ya, di penjaranya Paulus, diambil kitabnya, disortir, ya, direvisi, dirobah-robah, dan dibikin apa itu namanya keyakinan dogma dari orang-orang bangsa Yunani, yaitu menyembah dewa Mitra, dewa matahari yang berhala. Maka disebutkan bahwa Allah itu ada 3 unsur, ya. Makanya saudara-saudara bisa melihat lukisan-lukisan Yesus yang ada di gereja-gereja itu ada gambar mataharinya di belakang, ya. Itu adalah lambang dari penyembahan dewa berhala, ya. Nah, kitabnya ini kisah atas nama Paulusnya tidak dirubah oleh Kaisar. Kalau Kaisar tahu bahwa semua jemaat-jemaat orang itu yakin bahwa Paulus itu adalah seorang rasul, maka itu kitabnya tetap di atas namakan Paulus, lalu disebar, disatukan dengan kitab-kitab Injil yang sudah dirubah-rubah oleh manusia itu, yang seperti yang sekarang pegang oleh umat Kristiani, ya.
Jadi mana mungkin ya Anda masuk Kristen baru-baru belum tahu sejarah sudah mengatakan bahwa Roma lah dalilnya, 1 Korintus lah, apa kelebihannya orang Yahudi lah apa. Itu gak ada kelebihan orang Yahudi. Di hadapan Allah semua bangsa adalah sama. Dan firman itu diturunkan kepada Ibrahim. Dan Ibrahim itu mempunyai 2 istri dan mempunyai 2 anak, itu Ismail dan Ishak. Dan dua-duanya itu mempunyai ada dalilnya. Masing-masing mempunyai sanad-sanadnya, menerima daripada wahyu Allah ya. Cukup sekian bantahan saya supaya kembali dikaji, dan mohon nanti lagi sebelum Anda berkomentar ya, di-upload di internet, di tempat masa itu, hati-hati ya. Kalau saudara belum mengetahui, jangan istilahnya kata orang Melayu sok lah ya, sok tahu gitu, sok teyu ya gitu ya. Padahal Anda itu, apakah Anda sebagai udah masuk Kristen udah sekolah pendeta? Hah? Saya ini penginjil ya, udah S2 saya ada di Tawangmangu saya ya. Saya mempelajari kitab-kitab itu sudah semua saya pelajari. Ternyata itu saya baca sejarah dari Konsili Nikea, itu adalah buatan manusia. Dan kembali saya tinggalkan itu Kristen dan saya masuk Islam. Dan di Al-Quran itu lebih benar-benar adalah firman Allah yang tidak pernah bercacat celah. Ya, hanya harus dengan hikmah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.